don't know what else to do. Wanna get away from everything just to try to make it through. Selama 1 bulan ke belakang, aku cukup sibuk dengan pindah ke Jerman. Dan ternyata, hal ini tidak semudah apa yang kubayangkan. Minggu ini adalah minggu pertamaku di universitas di Jerman. Kalau teman-teman nonton atau perhatikan gerak-geriku selama tiba di Eropa ini, kebanyakan emang agak negatif dan agak banyak komplainnya. Karena emang menurutku ternyata, selain dari euforia yang muncul pas baru pertama kali menginjakkan kaki di sini lagi, itu semuanya udah jadi stres, mikirin gimana caranya adaptasi, gimana caranya menetap untuk sementara, membangun rutinitas habits dari awal lagi, dan jujur itu sangat-sangat melelahkan. Akhirnya setelah kurang lebih 2 minggu di sini, perkuliahan dimulai juga. Hari ini aku akan datang ke kelas pertamaku, itu jam 3:30 sore sampai nanti jam 5 sore. Kampusku ada sekitar jalan 10 menit dari asrama, dan menurutku jalannya cukup estetik dan menyenangkan. Kelas pertamaku untuk semester ini ialah Sports Economics, tepatnya seminar in Sports Economics. Ini adalah suatu kelas yang dibikin khusus buat exchange students yang ngambil program di universitasku, di Hochschule Pforzheim. Dan yang dipelajari di sini adalah simpelnya tentang olahraga, kenapa ia bisa mendunia, dan juga aspek-aspek ekonomi dari olahraga. Kayak misalnya Olimpiade atau Asian Games, kenapa di Jakarta dan Palembang, itu secara ekonomi gimana kalau misalnya kita nge-host acara-acara olahraga kayak gitu. Ini salah satu kelas yang menurutku cukup keren karena katanya nanti ada field trip ke stadionnya Bayern Munich di München. Untuk semester ini kelas-kelasku kebanyakan itu berbau ekonomi karena alasanku ngambil universitas di sini adalah dengar-dengar program ekonominya lumayan oke dari pilihan partner Univ Exchange yang ada. Jadi aku pilih yang ini, dan kelasku selain seminar in Sports Economics kayak begitu juga bakal ada kayak misalnya Macroeconomics dan juga beberapa kelas ekonomi lainnya. Bahkan setelah semua lika-liku keluar dari teknik dan juga nyari jurusan lagi, itu aku sampai sekarang masih belum tahu aku pengen punya bidang spesifik di mana. Tapi akhirnya aku coba untuk ya mau ketemu gak ketemu, coba tentukan satu yang kira-kira paling srek sama aku, dan itu kebetulan adalah ilmu ekonomi. Entah kenapa menurutku dia cukup luas, alias bisa dipakai kemana-mana, tapi juga ada hard skill yang dipelajari, jadi cukup spesifik. Menurutku teknik itu terlalu spesifik buatku, manajemen terlalu luas buatku, dan ekonomi itu kayak ada yang di tengah-tengahnya. Dan banyak juga dapat kayak thinking tools dan juga konsep yang menurutku lumayan berguna buatku, dan aku kayak semangat belajarnya karena dia bisa lebih diaplikasikan ke hal-hal yang kupedulikan, bahkan kalau itu di luar dari bidang studinya. Oke, kelasnya dimulai 2 menit lagi dan akhirnya kayaknya aku nemu ruangan yang benar. Oke, di sebelah situ. Nice. In the Arab world, when you have this sports event, also in China was the same thing. You want to have the most positive picture of China you can get. In Russia, remember so. Oke, jadi aku baru aja selesai kelas pertamaku di semester ini. Kelas kita tadi adalah tentang Sports Economics. Ini kayak semacam seminar gitu, jadi dibimbing buat nulis academic paper dan presentasi dan semacamnya. Dan aku sendiri milih kelas ini karena aku cukup tertarik dengan perkembangan dunia olahraga di Indonesia ya. Kita mulai banyak kayak nge-host event-event kayak Asian Games, SEA Games. Ya udah sering sih sebenarnya, cuma kayak sekarang makin banyak lagi, dan kayaknya event-event yang kita dapat tuh makin gede. Kayak kemarin juga sempet yang Piala Dunia. Ja. Ja, bitte, da ist eine Schranke. Oh ja. Dorthin. Ja, brauchst du meine Hilfe? Nein, Kantstraße. Ah, Karlsstraße. Leider weiß ich nicht, ich bin hier neu. Bitte, ach, das ist eine Entschuldigung, Danke. es tut mir leid. Ja. Oke, jadi yang terjadi tadi baru ada seorang nenek-nenek yang minta bantuan untuk nunjukin jalan, cuma karena aku anak baru jadi aku kayak nggak tahu jalannya kemana. Cuma intinya lanjutin perbincangan tadi, aku ngambil yang kelas Sports Economics ini karena di Eropa kan tuh termasuk yang salah satu terbagus ya infrastruktur
olahraganya. Dan juga tadi profesornya bagus menurutku, engaging. Ini pertama kalinya aku nggak merasa ada kayak keinginan untuk mendistract diriku dengan browsing, karena emang se-engaging itu presentasinya. Dan juga punya banyak pengalaman nyata, kayak beliau juga ada kayak award dari Uni Eropa gitu. Terus juga punya anak yang main profesional football. Dan ya, excited buat kelas-kelas besok gimana. Sekarang setelah aku pikirkan lagi, alangkah baiknya kalau misalnya tadi tuh pas ibunya nanya, aku nggak langsung pergi, tapi aku kayak effort dikit gitu nyari pakai Google Maps atau apa. Karena kayaknya tadi aku pikir itu jalan yang agak aneh gitu, jadi nggak bakal masuk Google Maps kan, karena di dalam kampus. Tapi kayaknya kalau aku effort dikit itu bakal bisa ngebantu ngejawab ibunya. Sekarang kita ada di DM, yang mana ini kayak Guardian atau Watsons-nya ya di Jerman. Tugasku sekarang adalah nyari semacam deterjen. Aku nggak tahu apakah ini kayak membuat perbedaan apapun, tapi kayaknya aku tertarik buat yang mana ya? Ini paling convincing sih dari bentuknya, kayak kemasannya kayak paling solid dan paling premium feel-nya. Sejak bulan puasa ini aku udah jarang banget minum kopi, dan ini kayaknya dari tempatku sekarang tuh ada kayak kopi yang disangrai lokal, jadi kayak lokal cafe roastery, buat kapan-kapan lah. Suatu hal yang terjadi di Jerman adalah kita kan harus bawa tote bag sendiri ya, dan itu berarti kita harus masukin ke sini dulu, terus nanti baru di check out. Dan ternyata itu adalah praktik yang wajar. Soalnya aku pernah kayak gitu di Jepang. Aku masukin barangku ke dalam tote bag sendiri. Yang ada adalah aku dimarahin. Karena ternyata dia harus masuk ke dalam keranjang yang dipunya toko dulu, baru nanti abis dibayar masukin ke tote bag sendiri. Di sini juga ada sih kalau nggak salah keranjang, cuma ya kebanyakan tempat pakai tote bag. Halo. Ich hätte gerne eine Hälfte Dinkel Krustebel. Ya, schnell. Ya. Roti yang itu namanya Dinkel Krustebel. Oke, mit Karte bitte. Schönen Tag noch, tschüss. Next aku ada satu stop lagi, ini buat beli sayur-sayur dan bahan masak fresh. Kalau misalnya beli roti di sini sebenarnya bisa pakai mesin pemotong tadi. Jadi kayak kita ngambil yang gedenya, kita masukin ke mesin, terus kayak mesin itu dipotong di situ. Saking kentalnya kultur roti di sini sampai ada mesin pemotong dalam supermarketnya. Ini kayaknya yang plain. Ini yang sama alpukat. Oh iya. Oke, jadi kalau catatannya benar, hari ini aku keluar sekitar Rp479.000, yang mana menurutku ini cukup oke ya, karena biasanya dari groceries kayak gini bisa seminggu, sedangkan kayak sekali makan di Jerman itu makan di luar bisa sampai kayak 150.000 gitu. Sekarang jam 17.58, yang berarti buka puasa sekitar 40 menit lagi. Dan ya, inilah kondisi kamarku sekarang. Kamar ini juga menggambarkan kondisi mentalku saat ini, yang mana memang 2 minggu pertama ini isi kepalaku tapi aku nggak malu mengakuinya, dan aku tahu beberapa saat yang akan datang semuanya akan kembali ke kondisi baseline level of happinessku. Jadinya kalaupun kamarku lagi kayak gini, aku tahu ini hanyalah semacam fase yang harus kulewati, dan nanti setelah aku jatuh ke suatu rutinitas lagi, dan setelah aku lebih beradaptasi dengan semua ini, ya akan kembali ke bagaimana aku menginginkannya. Salah satu dilema dari exchange 1 tahun adalah aku nggak tahu seberapa harus aku memberikan effort untuk mendesain tempat tinggalku. Karena aku tahu pada akhirnya 1 tahun itu memang nggak pendek, tapi juga nggak sepanjang itu untuk menjadikan ini mungkin kayak rumah yang bakal ku tinggali bertahun-tahun. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya aku kayak begitu, aku bakal selalu ada selama 7 bulan ini ada di headspace yang menempatkanku di posisi yang nggak begitu bagus. Dan aku tahu bahwa tempat di mana aku tinggal, tempat di mana aku bisa melakukan rutinitasku, itu sangat-sangat penting dengan bagaimana aku membentuk identitas dan pandanganku tentang diri sendiri, yang akhirnya diterjemahkan menjadi hal-hal nyata yang kulakukan. Makanya aku sekarang lagi ada dilema, ini seberapa niat aku harus mendesain atau mendekor kamarku.
Berbicara tentang tinggal di asrama yang dibagikan atau berbagi dengan 5-6 orang lainnya, itu manis-manis pahit ya. Manisnya adalah ya kita berbagi, dan kadang kalau misalnya cocok itu ketemu orang yang asik diajak ngobrol, berbagi, bertukar pikiran. Tapi pahitnya adalah kemarin aku sempat pergi keluar kota, terus aku kayak nyetok kejuku di dalam kulkas. Pas aku balik, aku cek kulkasnya, ternyata kejuku udah habis, tinggal sampahnya doang ditaruh di situ. Aku juga kaget ini terjadi. Terus ini kan udah ada kompartemen yang kayak dibagi-bagi untuk setiap orang. Kita kemarin sepakat, kamu yang ini ke atas, kamu itu ke atas, aku yang ini. Dan ternyata kemarin tuh ada yang naruh barangnya di sini di tempatku. Terus aku nemu kertas ini yang kayaknya dari orang yang tinggal di sini sebelumnya. Jadi orang itu katanya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau ngambil barang-barangku, tapi tanya dulu dong kalau misalnya mau kayak gitu. Terima kasih. Terus katanya, tolong pakai kabinetmu sendiri. Di sini ada cukup ruang kok. Terima kasih. Dan ya ini kayaknya dari yang tinggal di sini sebelumnya. Ternyata lucu ya, ini masalah yang kayaknya kerap kali berulang di tempat tinggal seperti ini. Hari ini hari kedua kuliah, karena masih awal banget jadi nggak ada tugas atau hal yang bisa dikerjain kayak PR gitu. Aku juga sejujurnya nggak tahu seberapa intensif aku bakal nugas di Jerman dibandingkan di Jepang. Karena bedanya sama di Jepang adalah kelasku di Jepang itu penilaiannya banyak banget yang dibagi-bagi antara misalnya kayak 40% dari ujian, 30% dari tugas atau PR, 20% dari presentasi, 10% dari kehadiran dan semacamnya. Sedangkan di Jerman ini, kebanyakan kelasku itu sistem penilaiannya adalah 100% final exam. Artinya kayak aku harus ngedaftarin diriku untuk musim ujian nanti, dan nilaiku berpaku sama satu ujian doang. Jadi selepasnya itu adalah tanggung jawab sendiri, terserah mau belajarnya kayak gimana. Cuma karena ini semuanya mandiri, nggak ada checkpointnya, aku juga agak bingung. Dan ini salah satu kultur shockku juga dari segi akademiknya, gimana aku harus belajar nantinya. Karena biasanya cara aku belajar itu adalah tergantung checkpoint kecil-kecil yang ada di sepanjang semester. Sedangkan sekarang kita punya satu goal gede doang yang harus kita persiapkan di akhir. Sekarang jam 11.42 dan aku lagi jalan ke kampus. Hari ini aku merasa cukup bahagia ya, karena kayaknya cukup banyak hal yang udah aku selesaikan yang sempat ku tunda-tunda. Tadi aku sempat rekam video lagi akhirnya. Terus habis itu aku juga nulis newsletter lagi. Dan tadi aku beres-beres kamar juga, yang mana ini udah aku tunda-tunda banget. Dan aku merasa maintenance kayak beginilah yang ngebantu proses adaptasi terasa lebih gampang lagi. Dan ketika kita kayak udah nyelesain hal-hal kecil kayak gini, dia tuh ngebangun momentum untuk hal-hal gede atau lebih gede yang akan datang. Makanya katanya kalau di Amerika tuh di militernya kan kayak disuruh ngeberesin kasur setiap pagi, karena dari rasa keberhasilan kecil inilah yang ngeset stone untuk sisa harinya. Dan ya ini adalah hari yang indah, matahari keluar, nggak terlalu dingin juga, dan aku akan belajar tentang integrasi di Eropa atau kayak begitu kurang lebih. Jadi intinya bakal ngebahas kayak situasi Uni Eropa dan lika-liku ekonominya. Ini adalah waktu yang baik untuk belajar tentang Uni Eropa langsung di member state-nya. That means we have a lot of interesting economic questions coming up, and that means, well, developed. And now you see here the map of Europe. Let's create the United States of Europe.
but without Great Britain. Aku baru aja kelar kelas hari ini dan kayaknya aku lumayan suka dengan pengajarannya. Ini profesor yang sama yang kemarin by the way. Kelasnya sekitar 3 jam tadi dan aku sendiri merasa penyampaiannya sangat-sangat engaging sehingga 3 jam itu beneran menurutku nggak terasa dibandingkan dengan kelas berdurasi 3 jam lainnya yang pernah aku ambil. Tadi aku juga akhirnya ketemu beberapa orang yang ajak kenalan. Di Jerman ini ada kayak pesta atau kultur pesta yang lumayan kental. Tadi aku sempat diajak gitu untuk berangkat bareng di hari Kamis. Aku sendiri nggak tahu aku bakal pergi atau enggak. Tapi ya kita lihat nanti kayak gimana. Sekarang masih jam 3 dan sebenarnya aku masih ada satu kelas lagi. Itu nanti sekitar jam 7 malam. Cuma aku harus beli beberapa hal dulu sebelum nanti balik lagi. Hari ini kita akan coba beli roti yang dari sini terus kita potong sendiri. Kayaknya sekarang mau coba roti yang agak beda. Caranya adalah misalnya aku mau beli roti yang ini, aku ambil dari sini. Terus aku taruh di sini. Tinggal pilih mau size dulu. Pilih size yang mana, aku mau yang paling gede, jadi tinggal pencet ini. Oke, kita baru aja selesai ke kampus. Part pertama hari ini, karena ntar malam kita harus ke kampus lagi untuk kelas yang kedua, itu jam 7 malam. Untuk bukaan hari ini aku nambah beberapa hal baru. Yang pertama, kita punya peanut butter. Ini salah satu favoritku, peanut butter di Jepang, di Indonesia makannya peanut butter terus. Salah satu lemak sehat juga katanya. Terus ini ada minyak wijen buat ngasih sedikit rasa Asia lah ke masakan-masakanku. Terus ada chia seeds. Di sini ternyata jauh lebih murah daripada di Indonesia. Dan cabai-cabean seperti ini. On other days I might have the time. However, for the time slot on Thursday, gue baru aja dapat telepon untuk menjadwalkan suatu interview untuk program magang yang aku daftarkan. Ini salah satu yang nahan aku sebenarnya sekarang antara pulang ke Jepang lebih cepat atau tetap di Jerman. Dan coba lihat ada opportunity berkembang seperti apa yang ia punya untukku di sini. Nampaknya hari ini kita akan buka di kampus ya, jadi aku jaga-jaga aja bawa air putih. Terus habis itu paling kayak bawa kurma sama hazelnut yang tadi beli buat snack. Ntar sampai rumah baru kita masak sesuatu yang lebih proper. Ini ada satu pintu yang bikin shock ya. Dia kayak pintu biasa tapi ternyata otomatis. Sekarang gue mau ambil kelas financial modeling. I think if you want to do something with finance. Kita baru aja selesai kelas terakhir untuk hari ini. Itu adalah kelas financial modeling, jadi kayak gimana cara bekerja dengan Excel dan juga ada ngebahas-bahas tentang accounting yang mana udah sempat ku ambil kelasnya di Jepang. Sekarang udah jam 8:30 malam, jadi ini juga pertama kalinya ya kayaknya aku kelas sampai semalam ini. Soalnya biasanya di Jepang pun aku kelas paling mentok tuh sampai jam 19.40. Sekarang udah jam 8:30 malam. Aku baru aja kelar kelas hari ini. Tadi itu adalah kelas Techniques in International Commerce. Jadi di situ belajar gimana caranya ya perdagangan internasional. Dan ini kelasnya sepertinya fokusnya lebih ke group work dan presentation. Aku sendiri merasa nggak terlalu nyambung atau nggak terlalu terstimulasi dengan
konten kelasnya, tapi aku tetap kayaknya bakal ngambil kelas ini karena di situ aku berkesempatan bekerja langsung sama mahasiswa-mahasiswi dari Jerman. Tadi aku dapat grup yang menurutku itu kalau dari first impression adalah cool kids-nya orang Jerman, dan aku sendiri nggak tahu seberapa nyambung nantinya sama mereka karena biasanya di Indonesia itu ataupun di Jepang aku cenderung lebih vibe sama orang-orang yang dianggap nerdy gitu. Dan setidaknya tadi masih adalah grup yang nampung aku karena aku kan mahasiswa internasional, orangnya orang Jerman semua, dan aku cukup excited nanti ngelihat gimana aku bisa berkontribusi dan juga belajar dari grupku. Ini aku baru dapat email yang katanya kuliahku untuk besok dan lusa itu di cancel karena dosennya sakit. GWS Pak dosen. Aku sebenarnya cukup nggak sabar mulai kelas ini karena 2 kelas inilah kelas yang beneran ilmu ekonomi. Dan saat ini juga aku mengapresiasi adanya struktur yang datang dari kewajibanku untuk datang ke kampus dan ikut kelas. Jadi karena itu aku agak khawatir juga nih dengan banyaknya waktu kosong yang akan datang dalam 2 hari ke depan. Dengan datangnya pengumuman itu, itulah kurang lebih minggu pertama aku berkuliah di Jerman. Aku berharap di sini bisa banyak belajar dan nanti pelajarannya akan kuteruskan melalui diriku yang tersalurkan dari channel YouTube, podcast, newsletter, dan apapun itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.